Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-qismu tsani fil qawaidil fiqhiyati, sebermula pembagian kedua ialah pada qawaid fikih. Seperti diterangkan tadi bahwa kitab ini terdiri dari dua bagian. Al-qismul awal, bagian pertama adalah tentang usul fikih, dan bagian yang kedua adalah tentang qawaid fikih. Sekarang kita langsung masuk pada pembahasan qawaid fikihnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sebermula segala amal perbuatan itu ialah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja ialah bagi tiap-tiap urusan ma nawa, sebermula sesuatu, nawa yang berniat ia. Sungguhnya ialah bagi tiap-tiap orang sebermula sesuatu yang berniat ia. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan hadis oleh Imam Bukhari. Hadis ini adalah dalil dari kaidah yang pertama. Jadi kalau karakter kitab ini itu untuk kaidah kubronya itu dalil dulu disampaikan, baru kaidah awal. Jadi di bawah sini ada qaidul ula, al-qaidatul ula al-umuri miqasiyadiha. Jadi kaidah yang pertama ini dalilnya di atas. Jadi dalil itu innamal a'mal itu sudah masuk pada pembahasan kaidah yang pertama. Jadi sebelumnya kaidah fikih itu bisa dikatakan yang paling kecil ya, yang paling tinggi itu adalah usul fikih. Usul fikih nanti melahirkan produk yang namanya fikih. Nah, fikih ini dari beberapa hukum fikih yang banyak yang mempunyai hukum yang sama, maka itu dijadikan satu kaidah. Jadi usul fikih dulu yang paling atas, yang kedua fikih, yang ketiga baru yang namanya kaidah fikih. Kaidah fikih itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada namanya kaidah kubro. Kaidah kubro itu ada 5. Mazhab yang 4 sepakat bahwa kaidah kubro itu ada 5. Nanti di sini dipelajari. Lalu yang kedua ada nama kaidah ghairu kubro. Kaidah kubro itu bahasa lainnya adalah kaidah cabang dari kaidah kubro. Nah, ini beda-beda. Kalau di kitab ini tidak dijelaskan mana kaidah kubro, mana kaidah ghairu kubro. Jadi langsung digabungkan semua kaidahnya menjadi 40. Nanti di kaidah yang di kitab yang lain, baik itu di Ashbah ataupun di Madkhal Qawaid Fiqhiyah, itu nanti baru lebih sistematis nanti. Nah, kalau di sini karena untuk pemula hanya sekedar tahu saja, digabungkan antara kaidah kubro dan kaidah ghairu kubro. Kaidah yang pertama ini dalilnya adalah innamal a'malu binniyat, hanya saja segala amal itu ialah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja segala urusan itu ialah bagi setiap orang sesuatu apa yang ia niatkan. Ini hadis, kalau di kitab Matan Arba'in ini adalah hadis yang pertama, dan ada terusannya sebenarnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila Allah, dan seterusnya. Tapi di sini pendek. Di sini ada dua kalam. Yang pertama innamal a'malu binniyat. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini mengatakan bahwa segala amal perbuatan kalau ingin dianggap oleh syariat, kalau ingin diperhitungkan oleh agama, maka harus dengan adanya niat. Yang kedua, wa innama likulli imrin ma nawa. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang itu mendapatkan balasan dari perbuatan yang ia lakukan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi tidak berarti perbuatan yang dilakukan itu secara zahirnya baik maka mendapat balasan yang baik. Tidak, tergantung apa yang diniatkan. Misalnya kita membantu orang lain atau kita bersedekah, tapi niat bersedekah itu jelek, bukan karena Allah atau yang lainnya, maka meskipun zahirnya itu baik tapi tidak dibalas, tapi nanti tidak akan mendapatkan pahala.
Sebagian ulama lain mengatakan bahwa hadis ini wa innamal likulli imrin ma nawa ini maksudnya adalah perbuatan uruf, uruf dia, perbuatan yang biasa, perbuatan seperti makan, tidur, istirahat, itu kalau seandainya diniatkan dengan niat yang baik, niat lillahi ta'ala, niat untuk agama, maka akan diberi pahala. Misalnya makan, ketika kita makan lalu kita niatkan makan tujuannya adalah agar kuat beribadah, agar kuat untuk sholat tarawih misalnya, agar kuat untuk qiyamul lail, maka makan itu akan dinilai sebuah ibadah. Makanya tidak heran kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu, yang beraktivitas selama 1 hari itu 24 jam, semua amal ibadah, semua amal yang ia lakukan itu dinilai sebuah ibadah. Bisa. Kenapa? Karena ini. Jadi apapun yang dia lakukan diniatkan untuk agama. Makan pagi misalnya, diniatkan makan untuk agar kuat menuntut ilmu kalau dia seorang pelajar, niat kuat agar kuat bisa mengajar kalau dia seorang guru, berniat agar dia bisa bekerja menafkahi keluarganya kalau dia seorang kepala keluarga misalnya. Lalu siang misalnya dia istirahat tidur, niatkan, ya Allah saya tidur ini agar nanti malam saya bisa kuat qiyamul lail, ya Allah saya tidur siang ini tujuannya agar nanti malam bisa bangun tahajud. Maka selama 24 jam yang dilakukan itu bisa bernilai sebuah ibadah. Maka kata ulama, hadis ini itu mencakup hampir seluruh bab-bab fikih katanya. Sangat penting hadis ini. Maka dalam kitab Matan Arba'in hadis ini diletakkan pada hadis yang pertama. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, sebermula segala urusan itu ialah dengan maksudnya, ialah berdasarkan niatnya urusan. Al-amthilatu, contoh-contoh. Jadi kaidah kitab ini simple ya, ringkas. Jadi kaidahnya apa? Langsung contoh. Kaidah apa? Langsung contoh. Jadi lebih diperbanyak contoh. Makanya kalau orang yang menurut saya, bagi orang yang tidak belajar fikih, paling tidak Fathul Mu'in, itu ada beberapa contoh yang di kitab ini dia akan sulit memahami. Kenapa? Karena itu simple. Contohnya pun nanti simple nanti. Tidak tahu apa alur ceritanya, apa awal mulanya kok tiba-tiba dihukumi ini haram, dihukumi nggak boleh, dihukumi mubah. Jadi harus tahu kasusnya. Jadi kaidah yang pertama ini kaidah kubro. Termasuk kaidah kubro yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Maksudnya apa? Maksudnya segala urusan, segala perbuatan yang kita lakukan itu hukumnya tergantung dengan apa tujuan, apa niat kita melakukannya. Contohnya biar lebih paham. Al-amthilatu, contoh-contoh. Minha, ialah diantaranya amthilah, al-wudu'u la budda fihi minal qasdi an-niyati. Sebermula wudu ialah mesti padanya wudu dari niat. Wa kadzalikal ghuslu, begitu juga mandi, wassalatu dan salat, wassaumu dan puasa. Jadi wudu agar wudu itu bisa dianggap sebagai sebuah ibadah, maka harus menggunakan niat wudu. Kalau seandainya kita melakukan aktivitas wudu, wajah kita basuh, tangan kita basuh, rambut kita usap, kaki kita basuh, tapi ternyata di awal tidak ada niat, maka wudu kita tidak sah. Ini dalam masalah niat, ulama sebenarnya khilaf. Apa hukum niat? Apakah niat itu merupakan rukun, harus dikerjakan, ataukah niat itu tidak? Kenapa kok muncul khilaf ulama? Itu dilandaskan dengan dalil tadi itu, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau dalam hadis tadi yang mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, kalau di sini tidak ada
apa ya, tidak ada secara tegas Nabi mengatakan bahwa apakah segala amal, apakah amal perbuatan itu harus dengan niat atau tidak. Bahkan kalau seandainya kita hanya membaca secara tekstual, ini sebenarnya hadisnya bermasalah. Bukan bermasalah ya, maksudnya ada kekeliruan dalam maknanya. Kalau kita baca innamal a'malu, hanya saja segala amal bin niat, ialah dengan niat. Jadi mantuknya, pemahamannya adalah yang namanya amal itu pasti ada niat. Mafhumnya tidak mungkin ada amal tanpa ada niat. Kalau sebenarnya seperti ini salah. Kenapa salah? Karena kita tahu banyak yang namanya amal itu perbuatan umum ya. Banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tanpa niat. Kayak sekarang ini. Mungkin sekarang kita kita ngaji ini live streaming, mungkin ada yang nggak pakai niat. Jadi baca buka Facebook, kok ada yang live kita nonton tanpa niat. Loh, padahal Nabi bilang tidak ada amal itu, mafhum dari hadis ini, tidak ada amal tanpa ada niat. Artinya apa? Amal itu pasti ada niat. Nah, padahal tapi ternyata kenyataannya ada. Ini berarti bermasalah. Nah, maka untuk memahami hadis ini butuh sesuatu yang dikeluarkan. Dalam usul fikih ini namanya dalalah atau dilalah. Sama-sama betul. Ada yang baca dalalah, ada yang baca dilalah. Ada kalau di usul fikih salah adalah dilalah iktidok. Apa dilalah iktidok? Dilalah iktidok itu adalah agar suatu teks bisa dipahami itu butuh mengeluarkan sesuatu. Kenapa? Karena kalau tidak mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi ini, maka akan rancu, akan tidak bisa dipahami. Contoh Quran lain, was alil qaryah. Nah, ini kan kalau kita artikan tanyalah kampung. Nah, kalau logikanya kampung itu masa bisa ditanya? Yang ditanya itu pasti penduduk kampung. Nah, berarti ada sesuatu yang dihilangkan. Asalnya apa? Was'al ahlal qaryah. Nah, ketika memahami kata harus butuh mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi, maka dalam usul fikih ini namanya adalah dilalah iktidok. Sama seperti ini. Ini karena tadi tidak ada kekeliruan. Kalau seandainya tidak ada yang dimunculkan, berarti ini namanya dilalah iktidok. Apa yang dikeluarkan? Ini khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i yang dikeluarkan artinya kata yang disimpan adalah sihah. Berarti asalnya innama sihatul a'mal bin niyat. Artinya apa? Hanya saja amal itu bisa sah, bisa dianggap dalam agama kalau dengan adanya niat. Makanya konsekuensinya kalau seseorang tidak berniat dalam melakukan ibadahnya, solat misalnya tanpa niat, maka menurut mazhab Syafi'i solat itu tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bukan sihat takdirnya tapi kamal. Konsekuensinya apa? Niat ini hanya sebagai penyempurna saja. Berarti kalau orang tidak berniat, maka puasanya, maka ibadahnya tetap sah tapi kurang sempurna. Tarjih gimana cara menguatkannya? Sebenarnya dalam bahas ini bisa ditengok dalam kitab insyaallah saya kalau nggak salah keliru di kitab Jam'ul Jawami, syarah Jam'ul Jawami yang kalau yang pernah saya pelajari itu syarahnya Imam Mahalli. Syarahnya Imam Mahalli, silakan kalau yang punya dibuka. Ada cara tarjihnya. Tentu di sana karena mazhabnya mazhab metode mutakalimin yang dipelopori Imam Asy-Syafi'i, tentu di sana lebih menguatkan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ada yang bilang tidak harus pakai niat. Bukan. Ada yang mengatakan niat itu tidak harus ketika ibadah, bisa sebelumnya. Solat di masjid misalnya, lalu keluar dari rumah udah pasang niat, lalu nanti sampai di masjid langsung takbir saja, gimana? Boleh atau tidak? Tidak boleh dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sihah. Kenapa? Karena itu namanya bukan niat, tapi itu namanya azam. Azam itu cita-cita atau keinginan yang kuat. Jadi niat beda, azam sama niat apa? Kalau niat adalah
qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li, kita bermaksud mengerjakan sesuatu dan maksud kita itu kita bersamakan dengan kita melakukan perbuatan. Nah, tapi kalau keinginan kita melakukan perbuatan itu agak terlambat, kayak sekarang misalnya saya mau sholat subuh nanti, tapi dari sekarang saya udah pasang niat saya pengen sholat subuh, itu namanya bukan niat, tapi itu namanya adalah azam. Azam itu cita-cita. Nah, jadi yang namanya niat harus dipasang, harus diniatkan ketika pertama kali melakukan sebuah ibadah. Ini agak kemana-mana penjelasannya, masuk ke usul fikih ke apa sedikit apa-apalah. Nah, jadi nanti seandainya ada yang merasa keliru atau gimana, boleh nanti ditanyakan atau kita diskusikan. Minha, contoh yang kedua, malau ta'ato fi'la syai'in mubahin lahu, sesuatu jikalau melakukan seseorang akan melakukan sesuatu mubahin lahu yang dibolehkan baginya orang, wa huwa ya'taqidu sementara sebermula ianya orang ya'taqidu ialah yakin ia orang adama hillihi akan tidak halalnya sesuatu. Yang kedua ini contohnya, dia melakukan sesuatu yang dibolehkan, yang dia itu boleh melakukannya, tapi keyakinan dia punya keyakinan bahwa perbuatan itu tidak boleh dia lakukan. Contohnya apa? Kaman wati amro'atan, seperti orang yang berhubungan, yang melakukan hubungan akan seorang perempuan. Ya'taqidu yang yakin ia orang annaha akan bahwa sungguhnya imro'ah ajnabiyatun ialah ajnabi. Wa annahu dan dia yakin bahwa sungguhnya dia zanin biha ialah berzina biha dengan imro'ah. Faizan maka kalau begitu maka ternyata hiya halilatuhu, perempuan itu adalah perempuan halilah itu istri, bisa langsung dengan istri ya. Dia adalah istri orang tersebut. Fahuwa haramun maka ianya perbuatan itu haramun ialah haram. Ingat kaidah tadi, al-umuru bimaqasidiha. Apapun yang kita lakukan itu tergantung dengan niat kita. Contoh yang kedua ini misalnya dia melakukan sesuatu yang sebenarnya perbuatan itu boleh dia lakukan, tapi dia yakin, tapi dia menduga bahwa perbuatan itu haram, perbuatan itu nggak boleh dilakukan. Misalnya ada seseorang, anggaplah misalnya saudara istrinya datang, jadi dia sudah berkeluarga, lalu adik istrinya datang ke rumah dia bermalam di sana. Lalu setelah bermalam, anggap misalnya rumah itu punya dua kamar, kamar A, kamar B. Dia sama istrinya kamar A, dan adiknya tadi itu adalah di kamar B. Lalu dia, laki-laki ini, masuk ke kamar B. Niatnya apa? Tujuannya dia adalah untuk berzina dengan adik istrinya. Padahal ternyata yang tidur di kamar B itu bukan adiknya, tapi adalah istrinya. Mungkin karena lampunya mati atau gimana, saya nggak tahu. Misalnya contohnya lampunya mati, lalu dia masuk kamar B, lalu dia mohon maaf berhubungan dengan perempuan itu yang dia yakin perempuan itu adalah adik istrinya. Padahal itu adalah kenyataan istrinya. Maka kenyataannya, apakah dia boleh berhubungan dengan istrinya? Tentu boleh. Kenapa? Karena itu sudah istrinya. Tapi dalam pikiran laki-laki itu, dia sekarang sedang berhubungan dengan adiknya. Dia sekarang sedang berzina. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah haram. Haram itu apa maksudnya? Berdosa. Jadi laki-laki itu berdosa bukan karena perbuatannya, karena perbuatannya boleh. Perbuatannya apa? Dia berhubungan dengan istrinya, itu halal. Tapi yang membuat haram, membuat dosa itu apa? Karena
laki-laki tadi dalam pikirannya dia itu sedang berzina dengan perempuan yang lain. Jadi tetap dia haram, tetap dapat dosa meskipun perbuatannya secara hakikatnya itu dibolehkan, tapi jadi haram karena karena pikirannya, karena dugaannya, atau karena niatnya dia ingin melakukan zina. Minha, contoh yang ketiga, al-aklu wasyurbu idza qusida bihimat taqawi 'alal ibadati. Makan dan minum apabila dimaksudkan, apabila ditujukan dengan makan dan minum itu akan kuat, agar kuat dalam beribadah. Fahuwa yuthabu alaihi, maka perbuatan itu diberi pahala akarnya perbuatan. Wa illa, dan jika tidak, falah, maka tidak. Jatuh yang ketiga ini adalah makan dan minum. Kita makan dan minum tapi tujuannya adalah untuk agar kuat beribadah. Makan sahur, apa tujuan makan sahur? Agar nanti agar dalam menjalani puasa ini saya semangat, agar meskipun saya puasa tapi karena saya udah sahur, udah ada tenaga, saya semangat kerja, semangat belajar dan seterusnya. Maka sahurnya itu, maka makannya tadi itu mendapatkan pahala. Tapi kalau sekedar makan saja, kenapa makan? Perut lapar. Kenapa makan? Sambal enak. Kenapa makan? Dan seterusnya. Hanya sekedar memenuhi nafsunya saja, maka tidak diberi pahala. Kenapa diberi pahala? Karena berniat untuk yang baik. Kenapa tidak diberi pahala? Karena tidak meniatkan untuk yang baik. Kembali ke kaidah, kenapa seperti itu? Karena al-umuru bimaqasidiha. Minha, contoh selanjutnya, man asaral inaba biqasdil khiliyati awil khamriyati. Orang yang memerah anggur dengan tujuan untuk dijadikan cuka atau dijadikan khamar. Anggur, kalau seseorang berniat membuat menjadi cuka, maka boleh. Kalau orang berniat menjadikan itu khamar, minum-minuman keras, maka hukumnya adalah tidak boleh. Kembalikan niat, sama tujuan kayak tadi. Yang ketiga, al-hajru fawqa thalathati ayyamin. Menghajar itu bukan mengkeroyok ya. Hajar itu artinya tidak tegur sapa, lebih dari 3 hari. Fa innahu, maka sungguhnya tidak tegur sapa itu haramun, ialah haram, in kusidal hajru, jika memang dimaksudkan tidak negur sapa. Wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak. Dalam agama Islam kita tahu bersama bahwa Nabi melarang kita tidak tegur sapa dengan tujuan memang tidak mau menegur karena mungkin benci atau gimana. Itu lebih dari 3 hari nggak boleh. Malah kata Nabi, falaisa minna, tidak termasuk umatku, tidak termasuk dari kita, kata Nabi. Nggak boleh. Jadi kalau seandainya kita tidak tegur sapa lebih dari 3 hari dengan kawan kita dengan tujuan memang tidak mau negur, bisa negur tapi tidak mau negur karena benci, karena apa, pokoknya apapun alasannya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau memang tidak tegur sapa karena memang kebetulan nggak ketemu, atau memang karena tidak saling ketemu, atau misalnya memang nggak ada urusan, memang tidak sapa, intinya tidak ada tujuan memang sama sekali menjauhi kawan kita, maka hukumnya tidak apa-apa. Minha tarkutib wazinah. Selanjutnya meninggalkan berwangi-wangian dan meninggalkan berhias fauqa thalathati ayyamin, lebih dari 3 hari. Fil mauta, pada orang yang meninggal, ghair zauji, selain suami. Fa innahu haramun, maka sungguhnya meninggalkan menggunakan wangi-wangian dan berhias itu ialah haram, ingkana biqasdil ihdadi, jika ada itu tarkutib wazinah dengan tujuan ihdad, wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak. Jadi kalau ada seseorang meninggal,
suami, ada seorang suami meninggal, maka seorang istri itu diharuskan ihdat namanya. Ihdat itu apa? Ihdat itu adalah seseorang tidak berhias, tidak menggunakan wangi-wangian, pokoknya tidak boleh bergaya lah. Zaman sekarang tidak boleh bergaya. Ihdat namanya itu. Nah, itu lebih dari 3 hari tidak apa-apa. Tapi kalau yang meninggal itu bukan suaminya, maka maksimal hanya boleh 3 hari, tidak boleh lebih. Jadi kalau ada orang meninggal suami tetangganya, lalu dia ihdat lebih dari 3 hari, itu hukumnya haram. Kalau memang dia tujuannya ihdat, maka tapi malah bisa dicurigai nih. Suami tetangganya meninggal, tapi yang ihdat lebih dari 3 hari adalah istri tetangganya. Berarti ini ada kemungkinan nih, entah kemungkinan itu adalah istri simpanannya kah atau apa. Jadi nggak boleh ya. Tapi ingat, asal tujuannya adalah ihdat. Kalau memang tujuan nggak ihdat, ngapa kamu nggak berhias? Ya perhiasan tuh nggak ada. Ngapa kamu kok nggak pakai wangi-wangian? Gimana lagi parfum udah habis dah. Misalnya seperti itu, nggak boleh keluar rumah. Sekarang nggak boleh, kalau keluar rumah nanti kena corona misalnya kan. Makanya parfum udah habis, bukan karena ihdat saya nih, tapi karena memang tidak ada parfum lagi misalnya. Kalau tujuannya bukan untuk ihdat, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tujuan untuk ihdat, yang meninggal itu bukan suami dia, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Minha iza akhazad da'inu malal madini, apabila mengambil oleh orang yang berhutang, oleh orang yang menghutangkan malal madini, akan harta orang yang berhutang, biqasdil istifai, dengan tujuan melunasi, awis sarikoti, atau mencuri. Fala yuqta'u, maka tidak dipukul, maka tidak dipotong, fil awwali, pada contoh yang pertama, wa yuqta'u, dan dipotong fil tsani, pada contoh yang kedua. Zaid berhutang kepada Umar misalnya. Zaid berhutang kepada Umar 10.000. Lalu Umar ini minta sama Zaid, tidak pernah dibayar. Lalu ternyata pas satu ketika dia nyampe ke lemari Zaid, ditengok kok ada uang 10.000 nih, diambil sama Umar. Dosa atau tidak? Dipotong atau tidak tangannya? Tengok niatnya. Kalau Umar itu niatnya mengambil 10.000 adalah, saya ngambil 10.000 ini sebagai pelunasan hutang Zaid. Zaid ini punya hutang 10.000, nggak mau dibayarnya padahal punya uang misalnya. Diambil 10.000, tujuannya adalah untuk melunasi hutang Zaid, maka hukumnya adalah boleh, dan Zaid dan Umar tidak dipotong tangannya. Nah, tapi kalau seandainya tujuannya mencuri, maka Zaid maka Umar itu mendapatkan dosa. Nah, jadi tergantung niat sebenarnya, tergantung niat. Tapi ingat ya, dalam masalah ini harus sesuai dengan hutang. Jadi misalnya Zaid hutang 10.000, lalu nampak di lemari Zaid uang 100.000, lalu niatkan Umar, ini saya ngambil 100.000 ini untuk bayar hutang Zaid, itu nggak boleh, itu tetap dosa itu. 10.000 oke, tapi 90.000-nya uang siapa? Ini bunganya, nisat, itu nggak boleh. Ya, jadi kalau berapa hutangnya Zaid, segitu yang boleh diambil meskipun tanpa izin. Tanpa izin Zaid boleh. Ingat, asal niatnya adalah qasdil istifa. Kalau niatnya melunasi hutang, maka tidak apa-apa. Minha, contoh terakhir, kinayatut tolaki wa ghairih. Contohnya adalah kinayah tolak dan selainnya. Jadi tolak itu ada 2. Ada tolak yang sharih, ada tolak yang kinayah. Kalau yang sharih itu yang yang jelas, yang tegas. Misalnya Zaid ngomong sama istrinya, saya tolak kamu. Nah, itu sharih, nama jelas. Tapi kalau kinayah, ini bisa diarahkan ke tolak, bisa diarahkan ke yang tidak tolak. Itu namanya kinayah. Nah, contohnya, qala zauju, suami berkata, anti khaliyatun in kusida bihit tolaku, atau in kosoda bihit tolako, sama-sama bisa. In kosoda bihit tolako, jika bermaksud suami dengan perkataan itu ialah tolak, tulikot, niscaya tertolak ia perempuan. Wa illa, dan jika tidak, fala. Jadi kalau seandainya Zaid ngomong, suami ngomong sama istrinya,
istriku, pulanglah ke rumah misalnya, pulanglah ke rumah orang tua misalnya. Atau contoh sini, istriku, kamu sekarang kosong, kamu sekarang lagi kosong. Nah, kalau tujuan adalah maksudnya kosong itu adalah kosong dari ikatan pernikahan, maka jatuh tolak. Atau kayak tadi contohnya, istriku, pulanglah ke rumah orang tua dulu. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinannya disuruh pulang itu karena dia sudah mentolak, atau kemungkinan disuruh pulang aja. Kalau tujuannya menyuruh istrinya itu pulang, atau mengatakan bahwa istriku engkau sedang masa kosong sekarang, tujuan adalah tolak, maka istrinya tertolak. Tapi kalau tidak ada tujuan apa-apa, hanya ingin ngomong gitu aja tanpa ada tujuan mentolak, maka maka istrinya tidak tertolak. Al-qaidatus tsaniyatu, kaidah yang kedua. Ma yushtaratu fi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Sesuatu yang disyaratkan padanya sesuatu oleh mentakyin, oleh menjelaskan, fal khata'u fihi mubtilun, maka sebermula salah padanya sesuatu ialah membatalkan. Ada namanya ta'yin dalam ibadah itu. Ada qasad, ada namanya ta'yin. Ta'yin itu menjelaskan ibadah. Misalnya salat. Kalau ta'yin itu salat apa? Salat zuhur kah, itu nama ta'yin. Kalau puasa, puasa apa? Puasa Ramadan misalnya. Nah, Ramadan itu yang namanya ta'yin. Nah, jadi kaidah ini, sesuatu ibadah yang disyaratkan harus mentakyinnya, lalu kita ta'yin tapi ta'yin kita itu salah, maka bisa menyebabkan ibadah kita itu menjadi batal. Contohnya, yang pertama, al-khata'u min salati zuhri ilal asri. Salah dari menentukan solat zuhur kepada solat asar atau kebalikannya. Falau shalla zuhra, maka jikalau seorang solat zuhur nawiyan al-asra, hal keadaan berniat akan solat asar, lam yasiha, niscaya tidak sah. Seseorang ingin solat zuhur, tapi ternyata dalam niat yang ditakyinkannya bukan zuhur tetapi asar, maka solatnya tidak sah. Kenapa? Karena dalam solat kita disyaratkan untuk mentakyin, harus mentakyin solat apa. Nah, ketika ditakyin ternyata takyinnya salah, maka solatnya batal. Minha al-khata'u min kafaratiz zihari. Salah dalam kafarat zihar. Ila kafaratil qatli, kepada kafarat membunuh. Kafarat zihar itu adalah menyamakan istri dengan ibu atau kepada perempuan mahramnya. Misalnya Zaid ngomong sama istrinya, punggungmu sama seperti punggung ibuku misalnya, atau misalnya tanganmu sama seperti tangan nenekku misalnya, sama-sama keriput misalnya. Nah, itu kalau dalam hukum fikih, dalam hukum fikih itu nggak boleh seperti itu. Kalau ada orang mengatakan seperti itu tapi dia tidak melanjutkan mentolak istrinya, maka wajib membayar kafarat. Kafaratnya ada 3. Yang pertama kafaratnya bukan 3. Yang pertama kafarat memerdekakan budak. Kalau tidak mampu maka puasa 2 bulan. Kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, kafarat itu. Jadi sebenarnya orang tersebut wajib membayar kafarat zihar. Tapi ternyata ketika dia membayar kafarat, dia niatkan bukan membayar kafarat zihar, tapi membayar kafarat membunuh misalnya. Maka pembayaran kafarat yang dia lakukan itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dalam membayar kafarat itu wajib takyin. Ketika dia takyin, ternyata takyinnya itu salah, makanya menyebabkan apa yang dilakukan tidak sah. Min ahal khata'u min rawatibi zuhri ila rawatibil asri. Salah dalam menentukan rawatib zuhur kepada rawatib asar, sama kayak tadi. Min ahal khata'u min salati idul fitri ila idul adha. Salah dari salat idul fitri kepada salat idul adha. Salat idul fitri ini sebenarnya tapi diniatkan idul adha, maka tidak sah. Minha diantaranya al-khata'u min raq'atayil ihrami ila raq'atayit tawafi. Salah dari 2 rakaat ihram kepada 2 rakaat tawaf. Salah niatnya. Seharusnya 2 rakaat, seharusnya salat ihram 2 rakaat ihram tapi diniatkan salat sunnah tawaf, maka tidak sah.
Yang terakhir, al-khata'u min shaumi Arafata ila shaumi Asyura wa aksi. Salah dari menentukan puasa Arafah kepada puasa Asyura. Al-qaidatu salisatu. Biar bisa tambat ya, targetnya 10 hari ini, insyaallah. Al-qaidatu salisatu, kaidah yang ketiga, ma yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan, sesuatu yang disyaratkan at-ta'arrudu, menyinggung atau mendatangkan, lahu baginya sesuatu, jumlatan secara global, wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan, dan tidak disyaratkan akan menentukannya, mentakyinkannya secara terperinci. Idza ayyanahu, apabila menentukan, apabila mentakyin ia akannya sesuatu, akhta'a, tapi salah, darra, secara memberi mudarat. Kaidah yang ketiga ini, sesuatu yang sebenarnya tidak wajib mentakyin, tidak harus mentakyin, cukup menyinggung secara global saja, tapi ternyata ditakyin lalu salah, maka bisa menyebabkan mudarat. Contohnya yang pertama, nawal iktida'a bi Zaidin faban Amran, berniat seseorang akan ikut dengan Zaid, faban Amran, maka ternyata Umar. Lam yasiha iktida'uhu, niscaya tidak sah oleh mengikut Zaid. Ini tergantung idhofah kepada apa ya. Kalau idhofah ila fa'il berarti tidak sah mengikutnya orang yang berniat. Kalau idhofah ila maf'ul maka tidak sah oleh mengikut Umar, bukan saja mengikut Umar. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya orang li'annahu, karena sungguhnya orang yunfil iktida'a, menafikan ya orang akan ikut bi amrin dengan Umar, bi niyatil iktida'a bi Zaidin, dengan niatnya orang akan ikut dengan Zaid. Fakana muqtadiyan bi amrin, maka ada ia orang ialah ikut dengan Umar bila niyati, dengan tanpa niat. Kasusnya ada seorang makmum berniat, saya berniat sholat jamaah atau saya berniat sholat zuhur, ikut Zaid. Jadi dia mengatakan bahwa imamnya itu namanya adalah Zaid. Ternyata bukan Zaid yang jadi imam, tapi apa? Tapi Umar. Maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena yang dia niatkan, dia ikut kepada Zaid. Otomatis kalau dia berjamaah dengan Umar, maka dia menjadi makmur Umar, menjadi makmum dari Umar tanpa adanya niat. Nah, saya ulang lagi. Jadi misalnya ada orang berniat ikut Zaid. Sengaja aku sholat zuhur ikut Zaid karena Allah Ta'ala, misalnya saya berniat sholat zuhur menjadi makmum dari Zaid, yang jadi imam bukan Zaid tapi Umar, maka sholat tidak sah. Kenapa? Sah karena orang tersebut tadi dia berniat ikut kepada Zaid. Karena orang tadinya ikut kepada Zaid, otomatis karena imamnya itu adalah Umar, maka dia ikut kepada Umar tanpa ada niat untuk ikut kepada Zaid, bukan kepada Umar. Makanya sholatnya menjadi batal. Wa fil jama'ati, dan pada sholat jamaah, la yushtaratu ta'yinul imami, tidak disyaratkan mentakyin imam. Wa inama, dan hanya saja yushtaratu fiha, disyaratkan padanya jamaah niyatul jama'ati, akan niat jamaah, lalu tidak selainnya niat jamaah. Nah, dalam sholat jamaah itu kita hanya diwajibkan untuk berniat ikut kepada imam secara global saja. Tidak perlu menentukan, tidak perlu kita mentakyin siapa imam kita. Yang penting berniat, saya sholat isya ikut imam, sah. Itu yang disyaratkan. Tidak disyaratkan kita menentukan siapa imam kita. Kaidah tadi, sesuatu
yang hanya disyaratkan kita menyinggungnya secara umum, tidak disyaratkan menentukannya secara rinci, tapi ternyata kita tentukan dan salah, maka mudorro, maka memberi mudarat. Dalam kasus jamaah, kita tidak diwajibkan untuk menjelaskan siapa imam kita, tapi cukup hanya mengatakan kita ikut kepada imam. Nah, kalau ternyata kita mentakyin imam kita Zaid, ternyata imamnya Umar, maka sholatnya menjadi batal. Lalu gimana kalau imamnya benar-benar Zaid? Aku sholat jamaah ikut kepada Zaid dan imamnya benar-benar Zaid, gimana? Sahkah sholatnya? Ya tetap sah. Kenapa kok sah? Ya karena niatnya benar. Minha nawas sholata ala Bakrin, berniat menyolatkan Bakar. Ini sholat jenazah ya. Seseorang berniat menyolatkan Bakar. Fabana Khalidan, ternyata mayatnya bukan Bakar tapi Khalid. Au ala rajulin, atau berniat menyolatkan laki-laki. Fabana mur'atan, tapi ternyata perempuan. Au aksihi, atau kebalikannya. Lam tasiha, niscaya tidak sah ia solat. Wa fi sholatin, dan pada solat, artinya solat jenazah, la yushtaratu ta'yinul mayiti, tidak disyaratkan mentakyin mayit. Wa takfi fiha, dan cukup kepadanya solat jenazah, niatus solati, oleh niat solat, alal mayiti faqat, atas mayit saja. Jadi kalau ada solat jenazah, kita berniat, sengaja aku solat jenazah misalnya, sengaja aku menyolatkan Zaid, menyolatkan Bakar, ternyata mayitnya bukan Bakar tapi Khalid, maka solat kita tidak sah, batal solatnya. Lalu muncul pertanyaan, gimana kalau nggak tahu mayitnya? Misalnya sekarang setelah sholat zuhur, mungkin tiba-tiba ada mayit dibawa, jenazah dibawa ke depan untuk disolatkan. Kita tidak tahu entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu Khalid, entah itu Bakar, entah itu Zaid, gimana? Maka ulama mengatakan caranya dengan niat. Jadi niatnya usolli ala man shalla alaihil imam. Usolli ala man shalla alaihi imam. Nah, jadi sengaja aku sholat, sengaja aku menyolatkan orang yang imam menyolatkan dia. Nah, itu cari aman namanya itu. Jadi mau jenazahnya laki-laki, perempuan, Zaid, Umar, Hindun, siapapun itu, kalau udah berniat seperti itu insya Allah aman. Nah, tidak apa-apa. Jadi kalau ragu kita, ini makmum ini mayatnya laki-laki atau perempuan, ya tidak tahu misalnya, cukup berniat sholli alaman shalla alaihil imam dan seterusnya. Minha man shalla ala mauta, orang yang menyolatkan beberapa mayit, beberapa jenazah. Wa fi hadhihi sholati, dan pada solat ini la yajibu ta'yinu adadihim, tidak wajib mentakyin bilangan mereka. Falawi taqaddahum asyaratan, maka jikalau yakin, berkeyakinan ia akan mereka, ia orang yang solat menyolatkan akan mereka mauta, yakin asyaratan jumlahnya 10, fabanu aktsaro, maka ternyata mereka itu lebih dari 10, a'adas sholata alal jami, niscaya mengulang ia orang akan solat atas seluruh mayit. Kenapa? Li'anna fihim man lam yusalla alaihi, karena sungguhnya pada mauta itu ada orang yang belum disolatkan. Wa huwa ghairu muayyanin, dan bermula ianya orang yang lam yusalla alaih ialah tidak ditentukan. Misalnya ada ini apa nih, perlu nih zaman sekarang, karena di beberapa negara kan karena wabah corona ini kan banyak yang meninggal. Jadi dikubur kuburan massal, sekali banyak mayit dikuburkan, sekali banyak mayit dikuburkan dan disolatkan. Kita nggak tahu berapa jumlah bilangannya, berapa nih, tapi yakin di hati, jumlahnya ini kayaknya 20 orang, atau di sini 10 orang. Lalu berniat, sengaja aku sholat, ditentukan, ditakyinnya bilangannya dengan jumlah mayit 10 orang lillahi ta'ala misalnya. Ternyata bukan 10 orang, tapi ternyata 20 orang. Maka sholatnya tidak sah. Semua jenazah itu tidak sah. Loh, kenapa kok tidak sah? Seharusnya kan mayitnya 20. Tadi diniatkan 10. Seharusnya kan cukup 10 lagi diulang. Tetap tidak sah seluruhnya. Kenapa tidak sah? Karena ketika sholat tadi tidak ditentukan 10 mayit itu 10 yang mana.
Jadi karena tidak ditentukan 10 yang mana, otomatis tidak tahu 10 jenazah mana lagi yang belum disolatkan. Oleh karena itu wajib diulang seluruhnya. Itu konsekuensinya. Kecuali kalau ditentukan, misalnya mayitnya ada 20, tapi dibuat misalnya 2 baris. Lalu diniatkan sengaja aku sholat jenazah 10 orang pada saat pertama misalnya. Itu oke, sah. Tapi ini kasusnya dia meniatkan 10 orang, tapi ternyata jenazahnya lebih dari 10, dan dia tidak menentukan 10 orang tuh yang mana sekarang nih. Entah 10 orang yang keluarga dia, entah 10 yang dari kampung dia, tidak tahu. Nah, maka karena tidak tahu mana jenazah yang sudah disolatkan, mana jenazah yang belum disolatkan, maka wajib mengulang solat seluruh jenazah itu. Minha la yushtaratu ta'yinu adadi rakaati, tidak disyaratkan menentukan bilangan rakaat. Falau nawaz zuhra khamsan, maka jikalau seorang berniat salat zuhur 5 rakaat atau salasan atau 3 rakaat, lam yasiha, niscaya tidak sah. Dalam solat kita tidak diwajibkan, tidak disyaratkan menentukan berapa bilangan rakaat kita. Tapi kalau kita tetap menentukan bilangannya, ternyata salah, maka sholatnya batal. Usolli fardhu dzuhri salasa raka'atin misalnya, salah meskipun tidak disyaratkan, batal. Kenapa batal? Karena dalam sholat itu cukup ta'arud jumlatan, cukup menyinggung-nyinggung secara global saja, tidak secara terperinci. Contoh terakhir, minha ayyana zakata malihil ghaibi, seseorang menentukan zakat hartanya yang ghaib talifan hal keadaan rusak, lam yujzi, ini saya tidak memadai, anil hadiri, dari harta yang hadir. Nah, ini contoh ini kalau tidak salah ada dibahas pada bab zakat kitab Fathul Mu'in. Nah, ini agak sulit. Kalau seandainya paham tekstual, ini agak sulit ini. Bingung. Kalau ada yang bisa memahami ini tanpa dibantu dengan kitab fikih, berarti hebat berarti. Nah, ini kasusnya gini. Misalnya, jadi ada istilahnya malul ghaib, ada istilahnya malul hadir dalam zakat. Malul ghaib itu apa? Harta ghaib itu artinya harta dia yang tidak ada di daerahnya. Misalnya saya sekarang berada di kota Pekanbaru, tapi saya juga punya harta di mana, misalnya di Sukorejo misalnya. Nah, ingat pondok saya di Sukorejo. Nah, itu berarti harta saya yang di Sukorejo itu namanya malul ghaib. Harta saya yang ada di Pekanbaru itu namanya malul hadir. Malul ghaib, malul hadir. Jadi kasusnya gini, misalnya yang mudah kambing aja. Jadi misalnya saya punya kambing 40 ekor di Situbondo, dan saya juga mempunyai 40 ekor di Pekanbaru. Ingat ya, kalau kambing nisabnya 40 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Nah, lalu saya berniat 1 ekor kambing saya yang bertayin ya, biar jelas, misalnya 1 ekor kambing saya yang bernama Cici misalnya. Mohon maaf yang namanya Cici ya, ini tidak ada kesengajaan. Ya, 1 ekor kambing saya yang namanya Cici, saya niatkan untuk dijadikan pembayaran zakat bagi harta saya yang ada di Situbondo. Ingat, Situbondo ini adalah harta ghaib bagi saya karena tidak ada di daerah saya. Yang di Pekanbaru ini adalah harta hadir. Jadi misalnya 2 hari lagi pas 1 haul, 2 hari lagi pas 1 tahun misalnya,
Lalu saya nentukan, 2 hari lagi wajib zakat kambing saya yang ada di situ Bondo. Lalu saya tentukan kambing saya yang cici ini, saya tentukan untuk saya takyin untuk dijadikan pembayaran zakat bagi harta saya yang ada di situ Bondo. Ternyata, tadi ingat 2 hari lagi wajib zakat. Ternyata besoknya, artinya belum wajib zakat ya, besoknya itu ternyata kambing saya mati 2 ekor, sisa 38 kambing yang ada di situ Bondo. Nah, otomatis ketika kambing sudah 38 tidak wajib bayar zakat. Ini ingat, ini belum dibayar ya, hanya ditentukan aja, dikhususkan. Ini kambing saya untuk cici ini, besok kalau yang 2 hari lagi yang di situ Bondo itu sudah wajib zakat, yang cici ini untuk pembayaran zakatnya. Tuh misalnya. Lalu ternyata besoknya 2 ekor kambing saya mati yang di situ Bondo ini. Kena virus mungkin, nggak tahu kenapa misalnya. Mati, tinggal 38 ekor lagi. Otomatis karena 38 tidak wajib zakat. Kenapa tidak wajib zakat? Karena tidak sampai 1 nisab. Lalu saya bilang, karena tidak wajib zakat lagi, maka yang cici ini tadi saya jadikanlah untuk membayar zakat kambing saya yang ada di Pekanbaru. Nah, seperti ini tidak boleh. Tidak boleh. Cici yang sudah ditentukan untuk membayar zakat kambing saya yang ada di situ Bondo, ketika yang di sini talif, rusak, apapun penyebabnya, maka yang cici ini yang sudah ditakyin untuk yang ghaib tidak boleh saya gunakan untuk membayar zakat harta saya yang hadir. Kembali kaidah. Kenapa? Karena dalam ibadah ini, zakat ini cukup sebenarnya hanya ta'arud jumlatan saja. Yang penting salah satu dari kambing saya besok saya gunakan untuk bayar zakat misalnya. Cukup ta'arud secara jumlah, tapi ternyata kok saya takyinkan satu kambing ini. Maka ketika ditakyinkan dan salah, maka yang satu ini tidak boleh dibayar untuk yang lain. Ini kasus ini bagi teman-teman yang mungkin sudah sampai ke Fathul Mu'in bab zakat dalam masalah pembayaran. Ini ada kasus ini. Saya nggak ingat di pembahasan mana, tapi kalau di Fathul Mu'in itu ada, di Fathul Mu'in itu ada. Jadi coba sahabat-sahabat yang mana tahu beda pemahaman sama saya, karena ini dulu sempat saya ingat saya di kelas ada beberapa kelompok agak debatnya agak sengit masalah ini. Ketika kami diskusi di kelas, musyawarah di kelas, agak sengit. Tapi saya rasa yang lebih kuat pendapatnya ini. Pendapat ini dipelopori oleh guru saya, beliau Ustadz Muafi ya, insyaallah Ustadz Muafi. Beliau salah satu guru fikih saya ketika di situ Bondo. Dan saya setuju dengan beliau. Nah, jadi mana tahu kalau seandainya ada yang beda pendapat, punya pendapat apalagi didukung sama referensi lain, silakan nanti bisa kita diskusi, bisa langsung chat saya atau di komentar saja, insyaallah nanti kita diskusikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.